Siapa sih yang punya wewenang buat memutuskan, oke, keluarga ini layak dapat bantuan sosial? Jawabannya, jujur aja, ini nih yang jadi sumber segala kebingungan selama ini. Kalau ditanya begitu, saya yakin deh sebagian besar dari kita pasti langsung kepikiran satu nama. Kementerian Sosial. Ya kan? Rasanya masuk akal banget kalau mereka yang pegang kendali penuh. Tapi pertanyaannya, apa benar begitu? Yuk kita gali lebih dalam. Nah, kita masuk ke bagian pertama, mitos penentuan desil. Kenapa saya sebut mitos? Karena ternyata apa yang selama ini kita yakini itu nggak 100% benar. Siap buat lurusin salah paham ini bareng-bareng? Oke, biar jelas ya, saya mau tegaskan di awal. Kementerian Sosial itu bukan yang menentukan tingkat desil Anda. Sekali lagi ya, bukan mereka. Loh, kok bisa? Tenang, mereka memang punya peran penting, tapi bukan sebagai pengambil keputusan final. Ini mungkin bikin kaget ya, makanya ayo kita lihat alur yang sebenarnya itu kayak gimana. Supaya kita paham betul duduk perkaranya, kita harus jadi detektif data nih. Kita akan telusuri perjalanan data seorang warga dari awal sampai akhir. Anggap aja data Anda itu lagi traveling dari satu instansi ke instansi lain, dan di setiap pemberhentian ada tugasnya masing-masing. Oke, kita lihat ya perjalanannya di sini. Langkah pertama semua itu berawal dari paling bawah, dari tingkat lokal. Tepatnya di musyawarah desa atau kelurahan atau musdes. Disinilah data kita pertama kali dikumpulkan. Langkah kedua, dari desa, data ini naik kelas ke Dinas Sosial Kabupaten atau kota. Langkah ketiga, kumpulan data dari seluruh Indonesia ini kemudian dikirim ke Kementerian Sosial. Nah, yang perlu digarisbawahi, data ini masih mentah ya, belum diapa-apain. Langkah keempat, ini bagian yang paling seru, terjadi hand-off atau serah terima. Kemensos menyerahkan semua data mentah tadi ke sebuah lembaga lain. Dan terakhir, langkah kelima, barulah lembaga ini yang akan memasak datanya, mengolah, dan akhirnya menetapkan desil kita. Nah ini dia, kan pertanyaan besarnya. Setelah data kita jalan-jalan jauh, siapa sih yang ada di garis finish? Siapa yang pegang palu keputusan terakhir di langkah kelima ini? Jawabannya adalah BPS, ya, Badan Pusat Statistik. Ternyata, merekalah dalang utama, arsitek di balik semua perhitungan dan klasifikasi desil di negara kita. Jadi, tugas BPS itu apa persisnya? Gampangnya gini, mereka itu terima bahan mentah dari Kemensos, terus mereka olah datanya pakai metode statistik mereka. Hasilnya, yaitu penetapan resmi desil dari 1 sampai 10. Jadi bisa dibilang, BPS ini adalah kepala chefnya yang menentukan nasib data kita. Kalau Anda masih bingung, wajar banget kok. Kenapa? Soalnya, sistem yang sekarang ini tuh beda banget sama yang dulu. Ada perubahan besar yang terjadi. Dan ini nih yang sering bikin salah paham. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas. Dulu, di sistem lama, yang kita kenal sebagai DTKS, yang ngolah data itu ya Kementerian Sosial. Tapi, di sistem yang baru, yang namanya DTSN, tugas krusial buat ngolah data dan nentuin desil itu sepenuhnya diserahkan ke BPS. Jadi ada pergeseran wewenang yang sangat signifikan di sini. Oke, sekarang kita udah tahu nih siapa yang nentuin desil. Terus pertanyaannya, buat apa sih data ini? Kenapa proses ini jadi penting banget buat kita semua? Jadi gini, setelah BPS selesai memasak data dan menetapkan desilnya, data yang udah matang ini jadi semacam kitab suci. Ini jadi fondasi utama buat hampir semua program bantuan sosial di Indonesia. Data inilah yang dipakai oleh kementerian dan lembaga lain untuk menyalurkan bantuan mereka. Contohnya apa aja? Wah, banyak banget. Ada PKH alias Program Keluarga Harapan, ada BPNT, bantuan pangan itu. Terus ada juga YAPI, bantuan untuk anak yatim piatu. Bahkan sampai bantuan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan juga pakai data ini. Intinya, semua program penting ini hidup matinya bergantung pada data desil dari BPS. Wah, lumayan banyak ya yang kita bahas. Biar nggak lupa, yuk kita rangkum sebentar poin-poin kuncinya, biar semuanya makin nempel di kepala. Tabel ini ringkasannya pas banget. Jadi, pemerintah desa atau kelurahan itu tugasnya ngumpulin data di awal. Terus Kementerian Sosial itu jadi gudang penampung data mentahnya. Nah, yang terakhir dan paling menentukan, BPS. Itulah yang mengolah data dan ngasih keputusan final soal desil. Simpel kan pembagian tugasnya? Dari semua ini, ada satu hal yang paling penting untuk kita ingat. Akurasi data di tingkat nasional itu
itu sangat bergantung sama kualitas data di tingkat paling awal. Jadi, semuanya itu berawal dari mana? Iya, dari lingkungan kita sendiri, dari desa atau kelurahan kita. Nah, sekarang kita jadi tahu kan, kalau mau ada kejelasan, mulainya dari mana? Kuncinya itu ada di data tingkat lokal, di lingkungan kita. Jadi, saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Apakah Anda sudah yakin data Anda yang tercatat di tingkat desa atau kelurahan itu benar dan akurat? Karena dari situlah semua cerita ini dimulai.